Bab 26. Malam hari. Zalea kini tengah mengganti pakaiannya menggunakan kaos oversize berwarna hitam dipadukan dengan celana hot pants. Selesai mengganti pakaian, Zalea duduk di depan meja rias, dia menyisir rambut panjangnya. Edgar masuk ke dalam kamar dan dilihatnya istrinya tengah menyisir rambutnya. Zalea yang menyadari pintu terbuka membalikkan wajahnya melihat siapa yang datang. "Dari mana Om?" tanya Zalea. "Main catur, sama Dedi," jawab Edgar. "Oh, ya udah sana mandi. Dari siang belum mandi, nanti bau lagi," titah Zalea. "Gak mandi sekalipun gak akan buat badan aku bau, Lea boleh minta tolong gak?" ucap Edgar seraya meminta tolong. "Minta tolong apa?" tanya Zalea. "Buatin seblak, bisa gak? Kalau enggak bisa, mie instan yang ada kuahnya aja gak papa," ucap Edgar tiba-tiba. "Loh bukannya Om tadi udah makan ya? Perasaan tadi makannya banyak deh, kok tiba-tiba pengen seblak?" heran Zalea. Entah mengapa, sejak menikah dengan Zalea Edgar lebih sering makan. Makanan buatan Zalea selalu pas di lidahnya, bahkan seringkali Edgar menunggu makan siang dari Zalea. Kalaupun telat datang dia tetap menunggunya sampai makanannya datang tanpa memesan makanan dari luar. "Kamu pikir main catur itu gak butuh konsentrasi? Otak kalau dipakai mikir tuh, lama-lama jadi nguras energi sampai akhirnya lapar deh, hihi," jawab Edgar cengengesan. "Ya udah, aku buatin seblak aja ya." "Oh iya, itu pun kalau ada bahannya," ucap Zalea. "Harusnya sih ada, soalnya Cindy suka bikin," ucap Edgar. "Ya udah, Mas bersih-bersih dulu. Aku turun ke bawah dulu buatin seblaknya, nanti kalau udah jadi aku panggil," ucap Zalea. "Tadi panggil Om, sekarang Mas. Labil banget non," ledek Edgar. "Hehe, nanti biasain panggil Mas," ucap Zalea cengengesan. "Harus terbiasa, lebih bagus lagi kalau dipanggil sayang. Kamu itu istri Edgar Giomani, apa kata orang-orang kalau tahu kamu masih manggil aku Om?" "Ya, emang sih kita tuh belum ada cinta, tetapi seenggaknya harus bersikap layaknya seorang suami istri pada umumnya di hadapan orang lain, meskipun itu keluarga kita sendiri," jelas Edgar. Zalea terdiam mendengar ucapan Edgar. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya pada Edgar, entah cinta sudah mulai tumbuh di hatinya apa belum. Tapi, yang pastinya ia rasakan adalah nyaman di dekat Edgar, meskipun terkadang berdebar-debar. "Oke Mas, aku akan berusaha lebih baik lagi," ucap Zalea. "Good girl, ya udah aku mau mandi dulu," ucap Edgar mengacungkan jempolnya. "Iya," jawab Zalea. Edgar berlalu meninggalkan Zalea yang tengah menatap kepergianmu. Ketika Edgar sudah masuk ke dalam kamar mandi, Zalea mengganti celananya menggunakan celana panjang. Setelah selesai dia keluar dari kamarnya, dia berjalan menuruni tangga menuju ke dapur. Mansion terlihat sepi karena hari sudah malam, sebagian orang mungkin sudah menjelajahi alam mimpinya. "Cek bahannya dulu, abis itu bikin bumbunya," gumam Zalea. Zalea membuka laci yang dan juga kulkas guna mencari bahan yang dibutuhkan. Ternyata Edgar benar kalau bahan seblak itu ada. Zalea mencuci beberapa potong daging ayam dan sayur hijau. Dia juga mengupas bawang putih. Setelah mengumpulkan semua bahan, Zalea mencuci bumbu yang akan ia gunakan. Semua bumbu diulek sampai halus. Zalea sengaja tidak menambahkan cabai rawit, karena dia tahu kalau suaminya itu kurang cocok dengan makanan pedas. Zalea berkutat di dapur memasakkan seblak permintaan suaminya. Aroma wanginya tercium harum.
membuat Cindy yang tengah berjalan ke arah dapur pun mencari sumber aromanya. "Wah, kakak ipar kau sedang membuat seblak?" tanya Cindy dengan wajah berbinar. "Iya kak, tadi Mas Edgar mau dibikinin seblak katanya," jawab Zalea. "Kakak ipar, aku juga mau dong," ucap Cindy. "Ya udah kak, aku buatin, gak papa, nunggu dulu. Soalnya aku bikinnya gak banyak, takutnya kak Cindy nanti kurang makannya," ucap Zalea. "Ah, tapi aku pengennya sekarang," rengek Cindy mengusap perut besarnya. Air liur Cindy hampir saja menetes, dia terus menelan ludahnya dengan kasar. Seblak yang kini tengah dimasak oleh Zalea terlihat sangat menggiurkan, Zalea pun menjadi tak tega melihatnya. "Ya sudah, ini buat Kak Cindy aja. Nanti aku buatin lagi buat Mas Edgar, Kak Cindy tunggu di meja makan aja, kasihan nanti kakinya pegel," ucap Zalea. Zalea mematikan kompornya terlebih dahulu, dia membantu Cindy untuk duduk di meja makan. Usia kandungan Cindy sudah memasuki bulan ke-9, tetapi belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Zalea meringis melihat perut Cindy yang begitu besar, apalagi melihat cara jalannya yang terasa berat. "Ngeri banget liatnya, takut jatuh," batin Zalea. Satria keluar dari dalam kamarnya, dia mencari keberadaan istrinya yang pergi tanpa izin padanya. Saat tengah mengedarkan pandangannya, Satria menangkap sosok istrinya yang tengah duduk di meja makan sambil mengusap perutnya. "Ayang," panggil Satria. "Aku di meja makan Ayang, sini," sahut Cindy. Satria pun berjalan menghampiri Cindy dengan raut wajah yang tak bisa diartikan, dia duduk di samping istrinya yang terus mengelus-ngelus perut buncitnya. Tak lama kemudian Zalea datang membawa semangkuk seblak dan diletakkannya di atas meja tepat di hadapan Cindy. Dengan wajah yang berbinar Cindy langsung menarik seblak tersebut. "Wah, terima kasih kakak ipar," ucap Cindy senang. "Sama-sama," jawab Zalea tersenyum. "Kakak ipar yang membuatnya?" tanya Satria. "Iya," jawab Zalea. "Maaf ya, jadi ngerepotin," ucap Satria. "Enggak ngerepotin kok, harus maklumkan ibu hamil suka ngidam." "Ya sudah, aku kembali lagi ke dapur ya," ucap Zalea. Satria mempersilahkan Zalea untuk kembali ke dapur. Setelah memastikan Zalea sudah pergi, Satria menatap istrinya dengan tatapan kesal sekaligus khawatir. "Jadi, kamu pergi gak bilang tuh mau seblak? Kenapa gak ngasih tahu dulu kalau mau keluar kamar? Lihat sekarang perut kamu itu udah semakin besar, aku takut kamu dan bayi kita kenapa-napa," omel Satria. "Maaf Ayang, aku gak tega bangunin Ayang. Tadinya pinggangku agak panas, jadinya aku mutusin buat jalan keluar sambil cari makanan, pas keluar cium wangi seblak, taunya kakak ipar lagi masak seblak jadinya aku minta deh," jelas Cindy. "Sepulas apapun tidur aku, kamu tetap harus bangunin, atau aku tidak akan memaafkan diriku sendiri kalau terjadi sesuatu sama kalian, lain kali jangan diulangi lagi," tegas Satria. "Iya papa, maafin kita ya," ucap Cindy menirukan suara anak kecil sambil mengusap perut buncitnya. Satria tersenyum kecil kala Cindy menirukan suara anak kecil, jika sudah begitu tidak ada alasan lagi untuk dia marah pada istrinya. Satria mengambil alih mangkuk seblak dari tangan Cindy, dengan telaten dia menyuapi Cindy sambil mengobrol dan sesekali bercanda. Zalea melihat interaksi keduanya dari kejauhan, ada rasa iri dan juga senang melihat keromantisan Satria dan Cindy yang saling melengkapi satu sama lain. Zalea kembali menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat seblak, dia mengulek bumbu sampai halus, sampai akhirnya memasak semua bahan-bahannya menjadi satu.
Saat tengah menunggu seblaknya matang, tiba-tiba ada tangan kekar yang melingkar di perutnya. Tubuh Zalea seketika menegang dibuatnya, dia mencoba membalikkan tubuhnya melihat siapa yang tengah memeluknya, tetapi dia kesulitan bergerak karena pelukannya begitu erat. "Sudah, biarkan saja seperti ini," ucap Edgar. Mas, jangan kayak gini. Malu, nanti banyak yang liatin," ucap Zalea gugup disertai wajahnya yang memerah. "Bodoh amat," ucap Edgar santai. Edgar malah dengan sengaja menyandarkan kepalanya di pundak Zalea, hembusan nafasnya membuat Zalea berkeringat dingin. Bagaimana tidak, Edgar dengan jahilnya mengendus-endus leher Zalea. Sepertinya seblaknya sudah matang," ucap Zalea gugup. "Aku mau cobain dong," ucap Edgar. Zalea pun mengambil sendok yang sudah ia siapkan untuk mencicipi seblak buatannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Zalea menyendokkan seblak lalu meniupnya agar tidak terlalu panas saat akan dicicipi oleh suaminya. Edgar sejenak melepaskan pelukannya, dia membuka mulutnya menerima suapan dari Zalea. Setelah makanannya masuk ke dalam mulutnya, Edgar menarik penggang Zalea merapat ke tubuhnya. Di luar prediksi Zalea, Edgar mengecup keningnya dengan begitu lembut. "Seblaknya enak," puji Edgar. "Hah? Iya, aku akan menuangkannya ke dalam mangkuk, Mas tunggulah di meja makan," ucap Zalea dengan wajah memerahnya. "Oke istriku," ucap Edgar tersenyum manis pada Zalea. Glus. Wajah Zalea semakin bertambah merah dibuatnya, entah mengapa Edgar tiba-tiba bersikap padanya membuatnya meleleh. Lu harus tanggung jawab. Jantung gue gak aman wui, meleyot ini," batin Zalea. Edgar berjalan menuju meja makan, di sana masih ada kedua adiknya yang tengah mengobrol renyah. "Loh, belum tidur kak?" tanya Satria. "Belum, lapar jadi mau isi bensin dulu," jawab Edgar. "Maaf ya kak Ed, tadi kakak ipar udah buatin seblak, tapi pas udah jadi malah aku minta soalnya kelihatan enak banget," ucap Cindy merasa bersalah. "Gak apa-apa Cin, lagian Lea juga bisa buatin lagi kok," ucap Edgar. Tak lama kemudian Zalea datang membawa semangkuk seblak di tangannya, dia meletakkannya tepat di hadapan Edgar, niatnya Zalea akan kembali ke dapur membersihkan perabot kotor yang sudah ia gunakan. Edgar menarik tangan Zalea untuk duduk di sampingnya, dia menyendokkan seblak lalu meniupnya agar tidak panas, setelah itu dia meminta Zalea membuka mulutnya. "Buka mulutnya, sayang," ucap Edgar. "Dek. Siapa yang tidak meleleh dipanggil sayang di hadapan yang lain?" Dengan wajah meronanya Zalea membuka mulutnya. Edgar menyuapkan 1 sendok seblak tersebut ke dalam mulut Zalea, dia tersenyum melihat wajah Zalea yang memerah terkesan lucu di matanya. "Ekhiem, kiu. Kiu. Masih nuansa pengantin baru kayaknya nih, ditunggu ponakan barunya," goda Cindy. "Ayang, kita ke kamar yuk. Kita mesra-mesraannya di kamar aja, sekalian olahraga biar lahirannya lancar," ucap Satria. "Gaslah papa, jangan jadi nyamuk di antara pasutri baru," seru Cindy. "Olahraga apa? Bukannya ibu hamil gak boleh banyak gerak?" tanya Edgar. "Kayaknya Kak Ed belum tahu deh, olahraga yang aku maksud tuh blaem-blaem kak, kata dokter itu bagus buat mempermudah jalan lahir bayi kak," jelas Satria. "Emang iya?" tanya Edgar ragu. "Iyalah Kak Ed, kalau gak percaya tanya aja sama Burhan," jawab Cindy. "Wah, berarti perkututnya bisa multifungsi juga ya. Bisa bikin tekdung, bisa buat lancar lahiran, bisa bikin emaknya puas pula," ucap Edgar polos.
Satria dan Cindy terkekeh mendengar ucapan Edgar. Memang ada benarnya juga kalau perkutut itu multifungsi. Zalea menggelengkan kepalanya mendengar kepolosan Edgar. Apakah suaminya itu benar-benar tidak tahu caranya mengenai Blaem-Blaem? Dia saja yang umurnya masih muda tahu, karena pernah menonton live streaming ayahnya dengan tetangganya dulu. Suami gue beneran gak tahu tentang Blaem-Blaem. Please lah woi, selama ini dia kemana aja? Padahal umurnya udah matang, batin Zalea. Nanti juga Kak Ed bakalan ngerti kalau kakak ipar udah hamil, bakal ngerasain juga pusingnya menghadapi ngidamnya. Untung aja Cindy gak banyak maunya jadi aku gak kesusahan. Ucap Satria. Iya dong, kan babynya kasihan sama papahnya. Ucap Cindy. Kita pamit ya, mau ngadon. Ucap Satria. Oke, titip salam sama ponakan dari unclenya yang ganteng. Ucap Edgar. Bisa diatur. Ucap Satria mengacungkan jempolnya. Satria menuntun Cindy masuk ke dalam kamarnya. Mereka tidak mau mengganggu kebersamaan Edgar dan Zalea. Edgar kini tengah fokus pada seblak buatan istrinya. Rasanya begitu pas dan tidak pedas, ia tak hanya makan sendiri. Edgar juga menyuapi Zalea karena menurutnya istrinya juga harus makan, tidak mungkin dia makan sendirian karena makanan akan terasa nikmat jika makan sepiring berdua. Cinta akan tumbuh kalau kita gak gengsi, Mas Al juga dulu nentang banget tidur sekasur, lama-kelamaan dia terbiasa. Kalau makan, aku yang menyuapinya, dan kalau dia udah selesai piringnya aku isi lagi dengan nasi tanpa ada rasa jijik. Dari mulai hal kecil cinta bisa tumbuh di hati kita, kebiasaan, perhatian, kasih sayang, rasa nyaman. Semua itu sangat penting, lama-kelamaan tanpa terasa kalian akan saling melengkapi dan mencintai. Kata-kata Adele yang selalu Edgar ingat dalam benaknya, dia ingin mempertahankan rumah tangganya tanpa adanya kata pisah. Zalea bisa melihat ketulusan Edgar, dia juga ingin memantapkan hatinya pada Edgar dan berusaha mencintainya sepenuh hatinya.